Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Nugi Dimas Hadi Perdana dan Indah Nur Kusuma akan mempresentasikan tugas psikologi tentang menganalisis bagaimana efektivitas bekerja dan ketidakefektivitas bekerja. Studi kasus kepuasan dan ketidakpuasan karyawan PT Cosmoprof. PT Cosmoprof merupakan perusahaan yang berjalan di bidang produksi bulu mata buatan yang memiliki pabrik di daerah Banjarnegara. Berdasarkan informasi yang diambil dari beberapa sumber, terdapat bahwa PT Cosmoprof adalah perusahaan yang terkenal dan cukup diminati oleh calon pekerja yang mencari kerja di Banjarnegara, dan merupakan perusahaan yang sering membuka lowongan pekerjaan yang kebanyakan ditujukan untuk para fresh graduate tiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadikan para pekerja dan buruh menjadi tidak nyaman dalam bekerja dan ada yang menjadi loyal terhadap perusahaan. Analisis tingkat bekerja produktif. Dari segi kualitas, PT Cosmoprof memiliki kualitas yang bagus dan adanya beberapa fasilitas penunjang pekerjaan yang menjadikan para pekerja dapat bekerja sesuai dengan divisinya. Selain itu, dengan jumlah kurang lebih 941 karyawan, menjadikan perusahaan cukup diminati oleh masyarakat. Sistem untuk karyawan di PT tersebut menggunakan sistem pelatihan dan magang, sehingga karyawan dapat dilatih terlebih dahulu sebelum bekerja. Setiap karyawan harus mencapai target untuk memaksimalkan produksi dan dihitung menjadi gaji lembur bagi karyawan. Menggunakan efektivitas waktu semaksimal mungkin untuk para karyawan yang bekerja. Analisis tingkat pekerja produktif menyatakan bahwa para pekerja cukup loyal terhadap perusahaan, dilihat dari segi kualitas dan dari segi dimensi. Yang lain, terdapat bahwa PT Cosmoprof sendiri telah dapat mempertahankan karyawannya, meskipun masih ada beberapa karyawan yang kurang loyal terhadap PT tersebut. Selain itu, untuk PT Cosmoprof sendiri, dilihat dari karyawannya, memang ini adalah satu perusahaan terbesar yang ada di daerah Banjarnegara. Oleh karena itu, banyak para fresh graduate yang memilih untuk bekerja di sana dikarenakan jumlah kuota tiap tahunnya meningkat untuk lowongan pekerjaan. Dan selain itu, di sana juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang dapat membuat karyawan merasa nyaman akan bekerja di sana. Analisis tingkat tidak efektifnya pekerjaan. Yang pertama, adanya sistem senior junior yang membuat karyawan baru menjadi kurang nyaman karena kebanyakan dianggap tidak mampu. Yang kedua, hampir setiap angkatan kerja yang masuk setidaknya ada 50 karyawan yang mengundurkan diri. Yang ketiga, berdasarkan informasi dari salah satu karyawan yang mengundurkan diri karena ketidaknyamanan saat bekerja. Yang keempat, pekerjaan yang terkesan terlalu memaksimalkan target dengan setiap karyawan dapat membawa kerjaan di rumah setelah jam kerja selesai. Yang kelima, target per karyawan yang selalu bertambah tanpa adanya karir yang mumpuni bagi karyawan. Yang keenam, karena jumlah UMR daerah yang sedikit menjadi penyebab kurang efektif dalam pekerjaan. Upaya mengatasi ketidakefektifan pekerja. Yang pertama, perusahaan harus lebih memperhatikan kenyamanan setiap karyawan dengan mempertimbangkan hak-hak pekerja. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial bagi karyawan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, setiap karyawan harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keempat, harus terbentuk komunikasi antara manajemen perusahaan dengan para staf dan buruh yang bekerja agar terjadi keselarasan dalam menjalankan perusahaan.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.